Soalan ini juga mengaitkan dengan aktualisasi diri seperti yang sudah sempat disebutkan tadi. Tapi kan juga ada orang yang punya pendapatnya sendiri, aktualisasi diri saya itu caranya A. Aktualisasi diri saya itu caranya B. Bahkan dengan membuli itu tadi, dengan mengungkapkan kata-kata kasar, caci maki itu tadi juga bisa jadi bentuk aktualisasi diri dia. Berarti kita juga sekarang tidak bisa menakar juga dong bentuk aktualisasi yang buruk dengan yang baik begitu. Berarti kita harus khawatir juga soal ini. Ya, sebenarnya begini, kadar aktualisasi diri setiap individu jadi berbeda. Saya ini melihatnya dari ini bisa menjadi fenomena individual maupun kelompok. Kalau secara individual, kita tumbuh dan berkembang dalam akar budaya, tata krama, gitu kan, kebiasaan-kebiasaan yang dibangun dari sebuah kelompok. Gitu. Jadi ketika saya, misalnya begini, masuk ke rumah saya mengucapkan salam, ada yang masuk ke rumah asal ketok saja terus langsung masuk. Gitu. Itu kan pola kebiasaan yang dibangun. Nah, ketika aktualisasi baik dan buruk ini menjadi dipertanyakan, kalau menurut saya ini adalah berangkat dari pembiasaan yang ada di dunia nyatanya dulu. Karena kalau di dunia maya kan itu adalah manifestasi dari kehidupan yang sekarang, peradaban yang baru. Tapi kalau misalnya aktualisasi yang muncul adalah akhirnya orang-orang menilai ini adalah adab yang buruk begitu ya. Buruknya dasar apa dulu nih? Kalau dasarnya adalah dasar dunia nyata, maka itu menjadi bias. Karena kita harus punya aturan. Kalau misalnya semua orang bebas berpendapat di dunia maya dengan di dunia nyata, aturannya kan sebetulnya ada perbedaan. Yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Kalau di dunia nyata kita mudah sekali mendapatkan respon. Kita bisa melihatnya secara langsung gitu, secara ekspresi gitu kan, intonasi gitu kan, bahasa tubuh. Tapi kalau di dunia nyata, dunia maya itu menjadi sulit, sehingga aktualisasi diri itu perlu dengan penekanan-penekanan tertentu. Mungkin kalau secara linguistik itu menjadi lebih terlihat, misal pilihan kata gitu kan, kemudian menggunakan tanda baca tertentu gitu. Waktu itu saya pernah membahas ini dengan beberapa kawan. Kenapa setiap orang harus tersulut dengan statement A misalnya, padahal sebetulnya dia hanya menulis biasa. Tapi beberapa orang malah menangkap bahwa ini ada muatan emosi tertentu di dalam kalimatnya, sehingga itu yang dinilai. Oke, kalau seperti itu artinya eksistensi yang ingin disampaikan adalah saya ingin mengekspresikan sesuatu dengan emosi yang intens, dengan kalimat seperti ini. Tapi ada juga yang tidak mampu menuliskan dalam kalimat yang jelas, begitu kan? Tetapi emosinya sudah intens, jadi tanda serunya banyak, caps lock, begitu ya, huruf besar semuanya. Jadi artinya baik dan buruk itu menjadi sangat individual kalau saya akhirnya melihatnya. Jadi menurut A, B, C itu sangat berbeda. Nah, Subjektif akhirnya ya subjektif, dan akhirnya menjadi problem karena itu setiap orang merasa bahwa sudut pandangnya benar gitu. Kalau mau diperbaiki sebetulnya kita tarik ke belakang. Sebetulnya apa sih yang menjadi cikal bakal masalah ini, dan ini yang kita menjadikan dasar gitu. Artinya jangan mudah tersulut lah, misalnya begitu ya. Atau tidak perlulah membalas komentar-komentar yang tidak penting, misalnya seperti itu. Jadi kita fokus pada hal-hal yang positif. Tapi kan kebanyakan orang justru keterbalik gitu. Ini akhirnya jadi fenomena yang seperti sekarang. Gitu. Saya lihatnya seperti itu. Oke, melihat opini yang juga terbangun dalam media sosial ini dalam berbagai hal, Pak Iwa. Kembali juga kita mengaitkan dengan tipikal masyarakat bertutur kita begitu. Kita lihat juga bagaimana kemudian upaya mereka membangun opini itu dengan dasar-dasar yang kadang tidak jelas begitu dasarnya apa. Berarti kemudian upaya, siapa yang harus punya upaya begitu untuk membangun agar ya kalian silahkan bertutur silahkan saja, tapi tolong ada dasarnya. Gimana cara membangun itu gitu, Pak? Kalau Anda melihatnya bagaimana harusnya? Kalau dilihat dari sudut kognisi sosial, itu ada dalam teorinya analisis wacana kritis. Kognisi sosial itu mengarah pada pola pikir sekelompok orang yang masuk dalam satu kelompok, dan nanti akan membangun kesepakatan, dan nanti akan mengarahkan pada perilaku-perilaku tertentu, termasuk diantaranya perilaku verbal. Saya pikir yang urgen untuk segera kita lakukan itu adalah membuat kesepakatan ini. Kesepakatan antara siapa sama siapa kalau Anda? Sesama warganet. Ya, dan itu bisa diinisiasi oleh warganet sendiri atau oleh regulator seperti pemerintah. Jadi harusnya bagaimana berkomunikasi di dunia nyata ini, di dunia maya ini? Apakah harus sama dengan di dunia nyata atau perlu aturan-aturan yang berbeda? Tapi yang jelas bahwa dari satu sudut, yaitu freedom of speech, kebebasan berbicara, itu perlu kita junjung tinggi.
Tapi di sisi lain ternyata kebebasan berbicara itu melahirkan keadaan yang sering orang menyebutnya carut marut seperti ini, sehingga perlu kondisi lain yaitu toleransi. Dalam pengertian saya secara kasar itu, toleransi itu saya bersikap toleran kalau saya dalam hati tidak ingin menyulitkan orang lain. Oke. Itu dasar yang harus dipahami sebetulnya. Iya. Oke. Kalau bisa menyenangkan orang lain itu lebih bagus, minimal tidak menyulitkan orang lain. Berkaitan juga dengan regulasi tadi. Harus ada kesepakatan begitu ya tadi Anda katakan. Kita juga paham bahwa pemerintah sekarang juga telah menuangkan aturan tata tertib bermedia sosial itu lewat Undang-Undang ITE. Menurut Anda itu sudah cukup secara pandangan Anda pribadi? Saya pikir itu akan terus bergulir. Mungkin ada yang menganggapnya cukup, ada yang belum. Kalau melihat kondisi sekarang tampaknya itu belum cukup. Belum cukup. Berarti Anda belum cukupnya dari bagian mana? Karena belum mampu gitu mengerem pola tutur yang sekarang ini beredar, sehingga nanti perlu bergulir itu kesepakatan baru, bisa lahir secara top down ataupun bottom up lewat pendidikan misalnya. Oke. Saya beri giliran Pak Dede. Disebut-sebut juga sebagai pasal karet begitu Undang-Undang ITE ini. Jadi ya, kudu berharap pada siapa kalau begitu, kalau mau mengatur kebiasaan masyarakat di media sosial ini agar sama-sama tertib, semua sama-sama nyaman? Ya, ini kan kondisinya kan terlalu rumit ya kalau kita berbicara tentang dunia cyber begitu ya. Ruang-ruang maya itu memang karena dia disebut sebagai dunia yang tidak ada identitas, kemudian dunia yang disebut sebagai no emotion, juga di sana hadir yang namanya kenihilan batas. Kenihilan batas itu ya artinya dunia yang serba hampa saja, bebas nilai. Semua orang boleh melakukan apa saja di sana. Nah, kemudian ketika dibuat regulasinya, artinya undang-undang yang diciptakan oleh orang-orang yang berada di dunia yang realistis tadi itu masuk ke dunia yang boleh kita bahasakan sebagai dunia yang tidak realistis. Ini ada ketidaksiapan. Salah satunya kalau ada kemudian penyebutan sebagai pasar karet, ya, kenapa? Karena Undang-Undang UU ITE itu adalah delik aduan. Artinya yang bisa membawa ke ranah hukum adalah kalau ada orang yang keberatan. Misalnya lah Anthony Ginting misalnya dirundung di media sosial sedemikian hebat, tapi kalau pihak yang dirundung merasa itu hanya dunia maya, saya biarkan saja dunia maya, biar saja pada tempatnya, saya hidup di dunia yang nyata, maka UU ini tidak akan berfungsi. Nah, inilah kemudian yang memang ada persoalan. Persoalannya adalah kalau kemudian tidak ada perundungan, tetapi ada orang yang tersinggung, meskipun tidak dalam konteks dirundung, maka justru undang-undang ini akan berfungsi. Jadi sebetulnya undang-undang ITE ini adalah dilematis bagi peradaban dunia maya. Artinya apa? Ada konteks orang yang tidak berbuat apa-apa, artinya tidak berbuat aniaya, tapi ketika itu menyinggung, maka sudah masuklah fungsi dari UU ITE. Tapi di sebagian pihak, kalau kemudian ada perundungan besar-besaran, tapi tidak didukung oleh aduan tadi itu, maka dia tidak akan terpakai. Ini adalah persoalan. Persoalan kenapa? Undang-undang ITE itu, atau undang-undang di semua hal seharusnya dibuat secara logis. Logis itu artinya ada sebab dan akibat. Begitu sebab muncul, mengemuka, maka akibatnya dia harus masuk ke ruang hukum. Selama itu tidak masuk ke undang-undang, selama undang-undang tidak dibuat secara logis, maka undang-undang itu sebetulnya tidak akan berfungsi. Nah, kenapa kemudian di Indonesia ini perundungan begitu hebat? Ya karena undang-undangnya tidak logis. Tidak dibuat berdasarkan logis yang tadi itu. Artinya apa? Ya semua orang, ya kita bebas sajalah. Kita mau merundung siapapun selama tidak ada yang mengadu, sah-sah saja. Jadi orang-orang yang kemudian sudah mulai resah tidak bisa berharap lebih lagi untuk melihat tindakan si ini sebetulnya udah masuk ke cyberbullying, tapi ternyata tidak ternaungi oleh aturan, tidak ternaungi oleh regulasi, pun ditambah lagi dengan norma sosial kita yang tidak berjalan semestinya. Berarti kita nggak bisa berharap apa-apa lagi dong? Mungkin seperti kognisi sosial yang tadi disampaikan Pak Iwa ya, itu seperti kesepakatan dalam kelompok begitu ya. Jadi barangkali kalau disebut sebagai kesepakatan itu saya juga agak rumit memahaminya ya, karena kan ini dunia yang berbeda. Saya justru cenderung lebih
mengapresiasi kalau dunia maya itu ditempatkan memang berdasarkan tempatnya dunia maya. Biarkan saja dia dengan kondisi hidupnya sendiri, dunia maya biarkan saja demikian, tapi dunia realitas inilah yang harusnya dijaga. Artinya ketika ada perundungan di media sosial, dia keluar dari media sosial sampai ada perundungan ke dunia yang realitas. Nah, ini harus betul-betul hukum harus betul-betul terjaga di sini. Tapi jangan tumbang tindih. Kalau sekarang kan kita di dua hal bias, di dunia nyata kita bias, di media sosial juga bias. Itu persoalan. Kita lanjutkan lagi usai jeda di segmen berikutnya. Di segmen terakhir kita akan coba sama-sama ambil sikap biar sama-sama nyaman, biar sama-sama tertib, siapa harus melakukan apa, dan apa peran dari masyarakat yang bisa jadi sebagiannya adalah warganet untuk bisa sama-sama bisa bikin tertib lah suasana di sini. Jangan sampai ada gejolak lagi gara-gara media sosial ini yang sama-sama kita pegang gawainya, dan termasuk Anda juga yang menggunakan media sosial. Kami jeda sejenak.